Bismillahirrahmanirrahim. Ana awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Iwafillah, kita sampaikan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin memusuhi atau memerangi agama ini. Tapi dengan rahmat karunia Allah memberikan kita kesempatan menjadi bagian dari orang-orang yang bisa merasakan manisnya Islam dan manisnya dakwah. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kita bagaimana menjadi kepala keluarga, kepala kepemerintahan. Dan tidak lupa kita doakan keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mudahkan rahmat dan Allah berikan karunia-Nya. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, yang bisa memberikan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Hari ini mungkin Ana sedikit berbagi soal urgensi ya, dari sudut pandang Ana. Ada sebuah orang pemuda, dia bertanya kepada seorang ulama di Mesir, "Wahai ulama, Islam ini agama yang mulia. Tapi kenapa sekarang Islam itu disudutkan di mana-mana, ditekan?" Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab, yang salah satu butirnya adalah karena orang-orang kafir itu rela berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Setiap apapun terjadi dalam hidup Ana selalu mengawali dengan sebuah pertanyaan, apa yang Allah inginkan di balik ini semua. Jadi Ana awali dengan pertanyaan itu, setiap apapun. Jadi mendapatkan karunia, mendapatkan cobaan, Ana awali dengan pertanyaan itu. Karena Ana yakin Allah selalu memberikan ibrah hikmah di balik semua kejadiannya. Dan banyak di antara kita itu mendapat karunia, tapi kita lupa. Karunia yang tidak kita gunakan untuk kebaikan, itu bisa menjadi sebuah musibah ya. Karunia yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu bisa menjadi sebuah bencana ya. Dan kita itu akan diuji di titik terlemah kita. Dan penting sekarang bagaimana anak-anak muda ini, kita betul-betul berjuang keras di usia muda kita, mencapai pencapaian yang baik, lalu menggunakan itu semua untuk dakwah. Mari kita lihat bagaimana ketika Rasulullah ya, kita bandingkan dakwah ketika di Mekah dan di Madinah. Ketika Rasulullah 3 tahun ya hijrah di dakwah di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, berapa jumlah kaum muslimin pada saat itu? 355 ya. 200 orang hijrah ke Madinah, 85 ke Habasyah, dan 70 yang baru masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, pada saat di Mekah itu 13 tahun dakwah, ada 255 orang yang masuk Islam. Tapi ketika di Madinah, perang Badar di tahun kedua, berapa jumlah kaum muslimin ini? Sekitar 300. Tahun ketiga, ketika perang Uhud, berapa jumlah kaum muslimin? Naik jadi 1000. Di tahun kelima ya, ketika perang Khandaq, jumlah kaum muslimin jadi 3000. Lalu di tahun ke-8 ya, ketika menaklukkan Mekah, jumlah kaum muslimin naik jadi 10.000. Dan ketika Haji Wada, jumlah kaum muslimin itu ada 2 riwayat, 100.000 dan 125.000. Bayangkan, dakwah pertama begitu lama hasilnya 355 orang. Tapi begitu Rasulullah di Madinah, itu jumlah orang yang masuk Islam itu banyak, luar biasa. Dalam waktu 10 tahun hampir berkembang menjadi 100.000. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari itu semua? Karena di Madinah itu banyak instrumen-instrumen dakwah yang bisa digunakan. Ketika menaklukkan Mekah, orang-orang kafirnya bertanya dengan kata-kata halus ya kepada Rasulullah, "Wahai saudara mulia, anak dari saudara kami yang mulia, apa yang akan engkau lakukan kepada kita?" Mungkin mereka berpikir mereka akan diperangi, dihukum, dipenjara. Tapi Rasulullah memberikan kemaafan kepada mereka. Dan kemaafan saja itu bisa mendorong orang untuk masuk Islam. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang kita lihat adalah bagaimana kita menciptakan instrumen-instrumen dakwah yang bisa membuat kita itu mempercepat gerakan-gerakan dakwah. Next. Jadi permasalahan anak muda itu kan sekarang hedonisme ya.
permisivisme, serba boleh. Apa-apa yang tidak boleh mereka katakan boleh ya. Dan Islam itu kan sempurna. Mengatur mulai urusan masuk kamar mandi sampai urusan pemerintahan. Jadi yang kita butuhkan sekarang bagaimana membangun anak muda itu syamil dan kamil kan. Islam secara menyeluruh. Jadi semua mulai hal-hal yang kecil sampai memilih pemimpin itu kita dasarkan pada nilai-nilai Islam. Anak akan ambil sebuah hikmah dari kisah mungkin yang sudah banyak kita ketahui. Kisah Muhammad Al-Fatih. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat. Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu ya. Artinya kota Konstantinopel. Itu merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin. Bahwasanya pusat peradaban terbesar pada zaman itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu luar biasa. Terletak di ujung pulau, dikelilingi oleh 3 sisi lautan. Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya itu dikelilingi oleh rantai yang sangat besar. Sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter. Begitu luar biasanya Konstantinopel ini, hingga Napoleon itu mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Ada sebuah hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Next. Jadi hadis itu mendorong banyak pemimpin berusaha membebaskan Konstantinopel. Pertama Abu Ayyub Al-Ansari, usia 70 tahun. Beliau membawa pasukannya untuk membebaskan Konstantinopel, membawa Islam masuk ke Konstantinopel. Tapi beliau meninggal di medan perang dan beliau minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki terdepan pasukannya. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid, khalifah yang termasyhur gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Dia sudah mengazamkan dalam hatinya bahwa dia akan membebaskan Konstantinopel. Dia rekrut 40.000 anak. Dilatih ilmu fisik, agama, perang. Disebut pasukannya ini Janissaries. Lalu untuk merontokkan dinding Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, pemuda ini membuat sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. Serangan dari 3 penjuru waktu itu. Pasukannya harus berhadapan dengan pasukan darat Konstantinopel, berhadapan dengan pasukan laut Konstantinopel, melewati dinding yang tingginya 30 meter, dilindungi parit sepanjang 7 meter, 14 hari perang. Tidak ada tanda-tanda kemenangan bagi kaum muslimin. Sebagian pasukannya, nasihatnya mulai berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Bahkan ada salah seorang mujahid Islam ya, Hasan Ulabid, yang meninggal dunia hanya untuk menancapkan bendera Islam di puncak menara Konstantinopel. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel ini, karena lautannya dikelilingi oleh rantai, sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini. Hingga Yilmaz Ortuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi dia mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Akhirnya 29 Mei 1453 Konstantinopel berhasil dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda berusia 23 tahun bertahan 2 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan. Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Dia ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Dia minta seluruh pasukannya berdiri. Lalu dia tanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk.
Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik? Silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud semenjak akil balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita. Dulu pernah hidup seorang pemuda yang dia menjaga kedekatannya dengan Allah dan dia membuktikan. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ana ambil satu contoh ya. Bahwanya misalnya spiritualitas itu agama kita. Itu jauh lebih penting dari sekedar intelektualitas dan emosionalitas kita. Di Aceh itu ada sebuah prinsip kedaerahan yang luar biasa. Tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi daripada menara di Masjid Agung. Karena mereka meyakini harus meletakkan agama di atas segala-galanya. Einstein ini luar biasa. Wajahnya itu lambang kejeniusan. 100 tahun teorinya ditemukan diperingati sebagai tahun fisika. Namanya menjadi nama unsur kimia, Einsteinium. Menjadi nama asteroid. Next ya. Tapi Michael Hart itu meletakkan dia di urutan nomor 10 di antara orang paling berpengaruh di dunia ya. Nomor 1 Nabi Muhammad, Nabi Isa. Jadi orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai spiritual, dia akan punya pengaruh lebih besar dibandingkan orang-orang yang dia mendasarkan hidupnya hanya pada nilai-nilai intelektual. Next. Warren Buffett, dia terkenal tahun 2010 karena berhasil mengalahkan Bill Gates yang sudah 13 tahun jadi orang terkaya di dunia. Tidak banyak yang tahu. 2 tahun sebelumnya Warren Buffett ini menyerahkan 80% kekayaannya untuk sosial. 300 triliun, separuh APBN kita 6 tahun yang lalu. Tapi ada yang lebih hebat, Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyerahkan 100% hartanya untuk kebaikan, untuk agamanya. Ini kita belajar soal tadhiyah. Tadhiyah itu dakwah. Bagaimana kita punya pengorbanan-pengorbanan yang besar. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai manusia. Tapi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai manusia. Kalau kita mau masuk surga, kita diminta bangun jam 4 pagi. Yang laki-laki lari ke masjid, zikir pagi, sore, mengorbankan waktu tenaga untuk kebaikan, berkorban. Tapi kalau masuk neraka mudah. Bangun jam 4 ya. Hidup senang-senang, hedonisme. Tapi hidup macam apa itu? Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah hal-hal yang kita sukai menjadi kita benci. Dan rasa takut kita kepada neraka itu mengubah hal-hal yang kita benci menjadi kita sukai dan hal yang sukai kita benci. Next. Brigade Izzuddin Al-Qassam. Bagi PBB Amerika Israel, mereka termasuk dalam 35 daftar teroris di dunia ya. Tapi bagi kita dan bagi anak-anak di Palestina, mereka itu adalah pejuang-pejuang pembebasan ya. Mereka direkrut dari anak-anak muda yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh selama 3 bulan berturut-turut ya. Next. Jadi bayangkan kalau mau dibandingkan kekuatannya Palestina dengan Israel ya. Palestina cuma punya 10.000 tentara, 6.000 polisi ya, 3.000 pejuang. Mereka punya 6 brigade, senjatanya cuma 4. Roket, BM-21, RPG, anti pesawat tempur, anti tank. Dan kendaraannya BRDM-2. Tapi kalau dibandingkan sama Israel, 176.000 tentara aktif. 408.000 tentara cadangan ya, 2.800 unit tank, 1.204 senjata artileri, 6.900 kendaraan artileri, helikopter, kapal selam, kapal perang ya. Tapi sampai hari ini, pejuang-pejuang Hamas masih berperang melawan Israel ya, mereka masih mempertahankan Israel, Palestina ya. Next. Ada sebuah malam yang terkenal di Palestina ya, yang memberikan sebuah keteladanan besar bagi kita. Tajul Wakol, malam ketegaran. Jadi di malam itu, Palestina itu mencetak 6.500 penghafal Quran. Pemimpin di sana mengatakan, karena kami meyakini pembebasan Palestina hanya akan terjadi di tangan pemuda-pemuda yang mereka menghafal Quran dan mengamalkannya. Ada sebuah sejarah yang fenomenal ya. Dalam 3 minggu agresi Israel ya, antara 27 Desember sampai 17 Januari. Itu ada 1.412 warga Palestina yang syahid. Tapi Allah itu menjadikan Palestina sebagai wilayah paling subur di dunia.
lewat rahim wanita-wanita di Palestina. Lahir 3.700 bayi-bayi baru dalam waktu 3 minggu. Menggantikan 1.400 pejuang-pejuang yang telah berjuang dan syahid di jalan Allah. Jadi kalau kita berpikir kita telah berjuang banyak untuk agama ini. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang berjuang lebih daripada yang kita perjuangkan. Kalau kita berpikir kita telah berkorban banyak untuk agama ini. Maka saudara-saudara kita di Palestina telah berkorban lebih daripada yang kita korbankan. Dan sangat mudah bagi Allah untuk memenangkan Palestina. Tapi Allah, mungkin Allah sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan anak-anak yang menghafalkan Quran di bawah meja dalam peperangan. Ikhwah fillah yang kucintai karena Allah, apa kita ini tidak rindu? Apa kita tidak sakit hati ketika Islam itu ditekan? Perasaan apa yang muncul ketika saudara kita disudutkan, dizolimi di sana? Padahal rasa cinta kepada saudara kita itu menunjukkan bagaimana keimanan kita kepada Islam. Tapi betapa kita lalai untuk mengingatnya. Anak akan sedikit berbagi tentang sahabat anak. Beliau ini aktivis dakwah di Kota Malang, di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Mungkin karena Allah sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan hamba yang ia cintai ini. 22 Januari 2011, 5 tahun yang lalu, beliau meninggal dunia karena terlindas truk kontainer. Waktu malam hari, anak kabarkan pada teman-teman bahwa saya Andrian telah tiada. Antum tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Sahabat anaknya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Kematian itu kan sesuatu yang pasti. Kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Tapi betapa kita lalai untuk mengingatnya. Sehingga terkadang terlalu sering kita mengutamakan dunia yang fana ini. Berapa banyak di antara kita itu mengejar sesuatu di dunia yang akan kita sesali di kubur nanti. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Dan periksa diri kita. Jika cita-cita kita belum tertuai, jangan-jangan badan kita ini belum pantas disinggahi kemuliaan. Kepintaran, kekayaan, kesombongan yang kita banggakan semuanya akan kita tinggalkan. Kita cuma punya 2 pilihan sekarang. Menikmati sisa umur kita dengan kesenang-senangan, mengejar kesenangan dunia yang sementara. Atau mengorbankan waktu, tenaga kita untuk meningkatkan dan menunjukkan bagaimana kita dakwah, mengangkat nilai-nilai Islam, menunjukkan bahwa Islam itu punya kemuliaan. Bagaimana kita, anak sering pesan ke adik-adik anak, jadi orang itu sepintar mungkin, sekaya mungkin, seberpengaruh mungkin, dan gunakan itu semua untuk memuliakan agama kita. Untuk yang masih muda kita juga punya pilihan. Apa kita mau senang-senang saja, atau kita mengorbankan masa muda kita. Jadi kita sudah tahu semua, kerja keras di usia muda, berkorban, belajar banyak itu akan memberhasilkan kehidupan kita dan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Pesan terakhir dari anak, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah. Sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan, sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.